sih Mbak. Boleh dimulai? Boleh mulai aja? Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Saya dengan Adat dari IKAUN yang akan memandu untuk training hari ini. Karena hari ini sesi pertama untuk training, saya akan mulai dari awal, mulai dari cara untuk login, kemudian overview menu di IKAUN itu ada apa aja, kemudian kita setup untuk ID beserta dengan otorisasinya, kemudian pengecekan data dasarnya. Setelah itu kita bisa lanjut untuk penggunaan atau penerapan akses atau flow perusahaan seperti penjualan dan pembelian dan accounting dan yang lain-lainnya gitu. Nanti kalau selama sesi ada pertanyaan boleh silakan diajukan saja ya. Tuh. Jadi pertama untuk cara login, karena IKAUN ini berbasis web, jadi kita hanya perlu internet. Kemudian setelah itu kita akses login.ikaun.com/login di sini. URL-nya yang ini. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Yang diinput ada 3 hal, kode, ID, dan kata sandi. Untuk kode, di sini untuk PT Mondilia itu adalah 912211. Jadi yang kita input adalah 912211. Nah, untuk ID nanti tiap orang bisa dibikinin atau diberikan ID untuk tiap orang yang sudah dibuat oleh Master ID. Jadi nanti masing-masing orang itu bisa berbeda-beda ID-nya gitu. Kemudian diinput kata sandinya, lalu klik masuk di sini. Nanti kalau sudah login berhasil, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kemudian ketika kita pertama kali login, mungkin nanti akan ada notifikasi untuk penyimpanan alamat device. Nanti tinggal diklik simpan aja, dan kemudian nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau keluar seperti ini, kita klik di kirim email verifikasi. Nanti kita cek email yang sudah didaftarkan oleh Master ID-nya. Nanti kita harus akses untuk verifikasi di situ, gitu. Jadi kalau ke kustomisasi pengguna, pengaturan pengguna, pendaftaran pengguna, nah ini udah didaftarin ya ID untuk masing-masing. Misalnya kalau kita ke Vanessa, nanti Bu Vanessa kalau sudah klik yang kirim email verifikasi harus buka email yang tertera di sini karena nanti akan dikirimkan link verifikasi. Dan juga di email ini nanti bisa digunakan untuk pemulihan kata sandi. Jadi kalau misalnya kita ada input kata sandinya lupa gitu, nah nanti kita bisa request untuk reset passwordnya dengan cara klik cari kata sandi di sini, di input nama itu adalah yang ini ya, bukan yang ID tapi yang di sini, yang Vanessa Dava yang kita input. Nah nanti kalau sudah di input namanya, masukin email yang tadi gitu, nanti diklik kirim. Nanti ditunggu aja, di emailnya akan dikasih link untuk reset kata sandinya gitu. Atau nanti kalau sudah login, kalau kita mau ganti kata sandinya, kita bisa ke gambar yang bulat yang di sini. Atau kalau nanti belum ada gambarnya, nanti akan bentuknya kayak gini gitu. Jadi kita bisa klik yang di lingkaran bagian atas, klik edit informasi pribadi. Nah di bagian kata sandinya kita bisa klik ubah gitu. Nanti di input kata sandi yang saat ini, kemudian kata sandi baru dan konfirmasi kata sandinya gitu. Oke, itu adalah kurang lebih cara loginnya. Nah, selanjutnya kalau nanti sudah login akan keluar tampilan seperti ini. Ini disebut dashboard atau widget. Ini bisa di customize tampilannya. Jadi kalau misalnya menurut rekan-rekan ini terlalu padat isinya, nanti bisa diklik di titik 3 yang di sini, klik hapus. Atau kalau kita mau langsung nampilin format laporan di bagian depan, kita bisa klik di bagian sidebar di sini. Ini ada menu-menu yang bisa kita tampilin di dashboardnya, misalnya jumlah stok barang. Nanti kita bisa klik di drag ke posisi yang diinginkan. Nanti kita bisa atur untuk ininya, lebarnya atau tingginya di sini.
Nanti kalau diklik titik 3 kita bisa klik pengaturan. Sini nanti kita bisa setting kolom apa aja sih yang mau ditampilin di bagian depan, atau template mana yang mau kita apply. Atau kalau misalnya mau dihapus, bisa diklik lagi titik 3-nya, klik hapus. Gitu. Seperti itu. Nah, di bagian atas ini adalah main menu kita, mulai dari kustomisasi pengguna hingga pusat data. Nah, nanti kalau ada menu-menu yang nggak mau dipakai, itu bisa di hidden oleh master ID-nya. Jadi pertama, kalau untuk kustomisasi pengguna, ini berkaitan dengan pengaturan konfigurasi atau yang berkaitan dengan pengaturan sistem secara umum di sini, gitu. Dan yang bisa akses ini baiknya hanya master ID aja. Kemudian kalau kita klik stok 1 misalnya, nah di bagian bawahnya ini ada sub menu. Jadi stok 1 itu terdiri dari menu penjualan, pembelian, hingga laporan. Kalau kita klik misalnya di menu penjualan, sebelah kiri nanti akan keluar sub menunya lagi. Jadi di dalam menu penjualan nanti terbagi lagi, ada mulai dari penawaran hingga ke pengiriman gitu. Jadi nanti kurang lebih ada 3 kali klik, 1, 2, 3 di sini gitu. Nah, kalau stok 1 dan stok 2 bedanya apa? Jadi kalau untuk stok 1 ini menu-menu yang berkaitan dengan pengelolaan stok, misalnya peningkatan atau pengurangan stok di sini. Jadi ada penjualan untuk mengurangi stok, pembelian untuk menambah stok. Di perpindahan stok pun ada nanti transfer lokasi, penggunaan internal, dan penyesuaian stok. Jadi kalau mau adjustment nanti bisa diakses di menu perpindahan stok. Gitu. Dan juga ada laporan, nanti kita bisa klik di laporan untuk ngecek berbagai laporan saldo. Misalnya kalau mau ngecek sisa stok ada berapa sih, kita bisa ke saldo stok aja di sini. Gitu. Nah, stok 2 ini adalah menu untuk pengelolaan stok juga, cuman ini lebih ke arah menu additional aja atau menu tambahan. Jadi kalau misalnya mau butuh after sales, di sini ada menu pelayanan setelah penjualan, atau nomor seri lot, atau QC di sini. Nah, kalau kita ke menu accounting pun juga ada 2 part. Jadi ada yang bagian satu ini adalah menu utama yang berkaitan dengan penjurnalan. Kalau kita ke menu fast entry, dan juga nanti menu-menu yang berkaitan langsung dengan pelaporan keuangannya di sini. Jadi nanti bisa akses untuk neraca keuangannya sama laporan laba ruginya di menu laporan. Kalau accounting 2 ini menu tambahan juga sama seperti stok 2, jadi cuman menu-menu yang bisa digunakan, kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa. Jadi cuman untuk kayak menu pembantu aja supaya pengelolaan laporan accountingnya lebih detail gitu. Nah, kalau kelola ini penggajian, GW atau groupware ini menu khusus dari account yang berguna untuk misalnya mau share pekerjaan di sini, atau kalau kita mau berbagi file di sini kita sediakan isi drive. Jadi nanti bisa akses file-file, atau kalau ada file Excel atau ada nanti Word yang lain yang bisa kita bagikan gitu. Atau yang sering digunakan adalah e-approval. E-approval ini menunya itu adalah kalau kita mau ngajuin persetujuan atau approver lebih dari 1 orang gitu. Misalnya nanti mau ngajuin kalau untuk pembelian barang yang di atas 50 juta itu butuh persetujuannya ke kepala bagian sama ke director. Jadi nanti bisa pakai ya. Tapi kalau untuk GW ini terbatas 10 orang aja yang bisa akses ke ini. Menu GW aja ya. Tapi kalau untuk menu yang lainnya itu bisa penggunanya lebih dari 10 gitu. Tidak terbatas. Situ. Kalau pusat data ini menu baru dari kita. Jadi ini dipakai untuk sesama vendor yang pakai account. Jadi kalau kita beli barang ke vendor yang juga pakai account, nanti bisa exchange data gitu. Nah, misalnya kan ini menunya kebanyakan nih, daripada nanti bingung gitu kan ngeklik yang mana sih, lupa nih bagiannya. Nah, yang nggak dipakai nanti bisa dinonaktifin aja. Kita bisa ke menu kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan menu di sini.
Misal menu pusat data belum mau kita pakai, kita bisa klik jangan gunakan, klik simpan. Gitu. Nanti kalau kita refresh, menunya akan menghilang. Atau kita kan di sini nggak ada produksi kan ya? Jadi nanti mau di hidden aja menu produksinya, kita bisa kembali ke menu pengaturan menu di stok 1. Nah ini ada produksi, kalau kita klik segitiganya nanti bisa kelihatan anak menunya. Nanti ini diklik jangan gunakan aja, diklik simpan. Gitu. Nanti kalau sewaktu-waktu mau digunakan bisa diklik gunakan lagi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai menu-menunya? Mbak, ini sebenarnya ikon ini tujuannya apa? Yang laporan stoknya aja, atau memang laporan ini untuk buat accountingnya atau untuk buat salesnya juga gitu? Bisa apakah semuanya. salesnya buat penawaran dari sini juga atau Ya, gimana? bisa dari sini. Contohnya gimana kalau misalnya saya membuat penawaran dari kemana larinya? Oke, kalau membuat penawaran, kita bisa aksesnya ke stok 1, penjualan. Nah, di sini ada menu mulai dari penawaran. Jadi kita kalau untuk penginputan, jadi kalau kita klik menu penawaran, ini nanti ada cabang menunya lagi. Kita kliknya penawaran baru untuk penginputan datanya. Ini tanggal penawarannya, pelanggan vendornya kita input. Ini ke pelanggan siapa, kita ajukan penawarannya, lokasi keluarnya, nanti kemungkinan barangnya dari mana. Kemudian di bagian kode barang nanti kita tinggal input barang apa yang kita tawarin, gitu. Kuantitasnya berapa, harganya berapa. Nanti tinggal diklik simpan di sini. Kalau sudah klik simpan, kita bisa ke menu daftar penawaran untuk melihat list atau daftar dari data-data yang sudah kita input. Jadi di sini udah ada ya data yang kita simpan, penawaran untuk CV Bhinneka Jaya Utama. Nah, nanti kalau misalnya Bhinneka Jaya Utama sudah oke, kita mau pesan atau PO masuk gitu ke kita dari PT Bhinneka berdasarkan penawaran yang tadi. Kita bisa langsung masuk ke menu pesanan penjualan baru. Nanti kita bisa klik tombol penawaran di tengah gitu, kemudian kita pilih oh ini yang PT Bhinneka yang kemarin saya tawarin, kita bisa tarik datanya gitu. Nanti ketika barangnya kita udah kirim ke PT Bhinneka, kita ke menu penjualan di sini. Jadi nanti ini kita bisa ubah statusnya, penawarannya udah clear, udah jalan. Selanjutnya ketika kita kurangin stoknya atau kita kirim barangnya ke customer, kita ke menu penjualan baru di sini. Bisa dimunculin nggak bentuk contoh misalnya bentuk penawarannya setelah kita klik Bisa. Penawaran seperti apa bisa ketahuan kan? Bisa. Jadi kalau kita ke menu daftar penawaran, di sebelah kanan ada tombol cetak. Nah, nanti akan keluar format default dari kita, tapi nanti ini bisa diedit. Jadi kita bisa bikin template baru di sini. Disimpan, misalnya kalau mau ditambahin logo, nanti kita bisa insert picture di sini. Jadi di bagian atas ini ada tools yang sama seperti di Excel dan juga di Word. Jadi nanti tinggal di utak-atik aja. Ini mau kayak gimana form template-nya. Misalnya butuh untuk nampilin logo, berarti nanti kita bisa pakai insert picture di sini atau sisipkan gambar. Atau butuh table lagi, kita bisa masukin table di sini. Ini nanti bisa diganti juga tulisannya. Misalnya gini, quotation gitu. Kemudian di sini ada pengaturan yang lain-lainnya. Nanti diklik simpan. Gitu. Jadi nanti bisa diedit sesuai dengan template yang dimiliki. Nah, kalau misalnya udah diedit terus kita bikin penawaran baru, Ya. yang lainnya akan ngikutin nggak? Atau kita harus edit dari awal lagi kayak gini? Oh enggak, jadi kalau misalnya kita bikin lagi nih penawaran baru, tapi untuk PT lain maksudnya gitu ya? Iya, betul. Jadi kita bikin PT lain, misalnya Harapan Mulia.
Oke, kalau kita klik cetak di sini, nanti kita bisa langsung akses template yang penawaran di sini, gitu. Jadi ini udah namanya langsung keganti nih, CV Harapan Mulia. Nah ini nanti data-data yang ada di sini, ini nanti narik dari data pelanggan vendor yang udah kita input, Iya. gitu. Yang atas juga jadi berubah ya namanya, kita isinya. Jadi nanti tinggal pilih di sini. Nanti mau template penawarannya lebih dari satu juga bisa kok. Gitu, nanti tinggal dipilih aja. Ini ada banyak, kayak contohnya misalnya nanti gini, bisa bikin banyak formatnya. Kalau ini kan yang sudah terregistrasi ya, Iya, betul. benar ya, customer-nya benar. Ya, betul. Nah sekarang kalau misalnya customer baru, Belum mau diregistrasi, bisa diinput harus di masuk sini. lagi registrasi lagi atau Kalau untuk menu penawaran, kita bisa langsung daftarin. Tapi kalau kita ragu-ragu, ini nanti bakalan jadi customer kita nggak nih, gitu. Nanti bisa diinput di sebelah kanan di sini. Misalnya PT ABC. Kalau di penawaran masih bisa kita tanpa mendaftarkan si pelanggan vendornya, kita simpan di sini, gitu. Nah nanti kalau PT ABC-nya ternyata baru pesan, nah nanti di pesanan penjualan kita harus ngedaftarin PT ABC tadi sebagai customer vendor, gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita belum mau daftarin pelanggannya, kita bisa ketiknya itu di kolom sebelah kanan di sini, bukan yang di sini. Kalau yang ini yang udah didaftarin. itu yang udah jadi ya? Yes. Di sebelah kiri, oh ya sebelah kanan yang kiri. artinya masih abang ini ya masih Customer baru. ya Customer baru, dulu ya. belum didaftarin. Oke. Betul gitu. Terus nanti jadinya di-input lagi di mana Mbak customer barunya? Kan belum lengkap tuh, Oke. alamatnya belum ada. Kalau belum lengkap alamatnya, kita ke pengaturan pelanggan vendor. Nah, ini yang tadi mau saya jelaskan mengenai master data. Jadi kalau untuk menu stok, ada beberapa hal yang harus diinput terlebih dahulu sebelum kita menjalankan menu-menu lainnya kayak penjualan, pembelian, dan laporan. Jadi harus ada master ID dulu. Itu di menu stok 1, pengaturan, pertama pelanggan vendor di sini. Kita bisa daftarin pelanggan vendor kita di sini. Bisa klik baru. Nah, ini ada kode perusahaan, kodenya bisa ngikutin yang udah disediakan account atau kayak gini mau diinput sendiri. Kodenya boleh, nama perusahaannya apa, teleponnya apa, emailnya apa. Nah kalau misalnya kita udah daftar ini, tapi kita mau memperbarui atau mau update data-datanya. Misalnya yang Lavi ini kita mau update, nanti bisa dicari, kita klik, terus emailnya misalnya mau diganti, gitu, atau alamatnya ternyata berubah, gitu. Nanti bisa diklik di sini. Nanti kalau butuh kolom yang lebih banyak, di bagian atas ada tab informasi pelanggan vendor. Jadi ada tab umum sampai ke tab tambahan. Di sini nanti bisa kita input, terus bisa pakai grup pelanggan vendor 1 atau 2 untuk kita ngegrouping pelanggan dan vendornya. Gitu. Di sini ada transaksi pakai mata uang asing. Ada. Mata uang apa? Yen. Yen ya, oke. Jadi kalau ada nanti mata uang asing, kita pertama harus daftarin dulu di sini. Misalnya nanti ini diedit aja ya. Nah, saya daftarinnya yen aja. Nah, nilai tukernya usah dulu. Nah, nanti ketika kita ngedaftarin pelanggan atau vendor yang biasanya kita lakukan transaksinya dalam transaksi mata uang yen, di bagian sini di mata uang asing harus kita pilih ya, gitu. Tapi kalau yang dalam IDR, yang domestik jangan gunakan, gitu. Nanti di sini bisa didaftarin.
Nanti kalau butuh kolom yang lain yang nggak tampil di sini, misalnya butuh kolom untuk NPWP, kita bisa ke tab tambahan. Nah di sini nanti bisa kita tambahin, oke ini udah ditambahin beberapa, gitu. Seperti itu. Oh, oke, kita alamat 2 juga ada kok di sini. Jadi nanti bisa dipakai tab tambahan, ada kolom jenis teks sama jenis angka. Nanti juga kalau butuh kolom tanggal, kita bisa keluarin kolom tanggal di sini. Gitu. Ini kan? Seperti ini. Ada pertanyaan untuk penginputan pelanggan vendor? Ada ya, udah oke ya. Oke, ini udah oke sih untuk pendaftaran pelanggan vendornya. Selanjutnya kita cek lokasi ya. Lokasi ini berarti cuman ada satu ya, warehouse-nya. Oke, gudang. Oke, selanjutnya kita ke barang. Nah, ini kan distributor ya, maksudnya kita beli barang untuk kita jual aja lagi, nggak ada barang produksi. Nah, kalau untuk ini kategori barangnya adalah barang dagangan. Bukan produk akhir. Kalau produk akhir itu untuk yang manufacturing gitu. Jadi nanti ini diubah aja jadi produk akhir, atau kita ganti langsung aja ya. Oke, jadi barang dagangan semua. Oke, satuan proses. Oh ya, tadi katanya mau ada barcode ya? Iya. Untuk barcode, nanti kita harus daftarin dulu nomor barcode-nya di tab informasi barang. Di sini ada kolom barcode. Ini kita bisa langsung ketik aja angkanya, atau kalau memang udah ada barcode sendiri dari barang yang kita milikin, kalau ada mesin scanner nanti bisa di link mesin scannernya ke laptopnya. Jadi nanti diklik di kolom barcode, nanti tinggal di scan di ininya, di apa namanya, barcode-nya gitu. Jadi kalau pertama memang harus kita daftarin di sini. Nanti selanjutnya bisa pakai handphone untuk apa namanya, ngecek stok atau untuk input penjualan dan PO gitu-gitu. Jadi pertama memang di inputnya di sini dulu di kolom barcode informasi barang. Ada aplikasinya mbak, aplikasi account-nya. Gitu. Jadi kalau untuk pendaftaran pertama, saran saya semuanya di input dulu pakai laptop. Nanti kalau udah di input semua, selanjutnya bisa kita operationnya hari-hari pakai handphone gitu. Nanti saya kirimin video apa namanya, cara masukin nomor barcode-nya juga ya gitu. Oke, seperti itu. Nanti kalau kita mau cetak barcode dari sini, kita bisa sini ada barang sampel nggak? Saya bikin kode barang baru ya untuk sampel ya, biar nggak merusak data yang di sini. Sampel. Jadi misalnya barang sampel itu kode barcode-nya misalnya gini. Tuh, nah nanti kalau mau dicetak, ini bisa di checklist, kemudian klik tombol barcode. Nanti di kuantitas kita bisa pilih ini mau cetak berapa, misalnya mau cetak 5, klik cetak barcode. Nah, nanti keluar kayak gini. Nah ini ada apa namanya, formatnya kalau kita mau pakai apa.
ininya ngeprintnya gitu. Nah nanti ini juga formatnya bisa kita ubah nih kalau memang mau ada nama barang, mau ada harganya juga, nanti ini bisa kita ubah formatnya. Jadi nanti diklik yang di A4 di sini, kita bisa klik contoh laporan barang. Nanti contohnya itu bisa Stok satu ini. ini yang kita nanti bisa kayak gini contohnya gitu, bisa diedit. Nanti kalau tertarik untuk mengubah template barcode-nya, kalau di sesi nanti bisa kita bahas, atau nanti kalau setelah training boleh ke bantuan ke permintaan konsultasi gitu. Nanti ke tim CS kita aja minta kasih tahu caranya gimana gitu. Nah, ini udah oke untuk yang stok. Nah tadi kayaknya saya lihat juga udah di input stok awalnya ya. Sudah beberapa. Oke, berarti Kesian. Masih ini berarti input untuk tanggal 1 ya. Oke. Kalau input stok awal itu tanggalnya tanggal awal boleh, cuman kita saranin di tanggal akhir, kalau nggak di tanggal 28 02 gitu. Tapi kalau mau awal di sini juga nggak apa-apa gitu. Nah selanjutnya tinggal nanti kita proses yang di sini. Jadi untuk penjualan dulu ya, itu kayak tadi alurnya. Kita penginputannya kalau mulai dari penawaran, kita bisa klik di stok 1, penjualan, penawaran. Untuk input datanya kita pakai penawaran baru, pokoknya yang belakangnya baru itu menu untuk penginputan data. Nanti kalau udah kita simpan, kita ke menu daftar penawaran untuk ngecek slide-nya dan juga untuk nyetak ini ya, formnya gitu. Nah ini ada di bagian atas ada stage dari prosesnya. Jadi kalau kayak gini nih, ini selesai, ini artinya udah kita tarik tadi di pesanan penjualan gitu. Itu yang udah ada. Nah atau yang udah orange di sini, nah ini adalah yang udah masuk ke dalam pesanan penjualan atau PO gitu. Nanti bisa diklik di tab selesai untuk kita cek mana aja yang udah selesai, di tab dalam proses untuk ngecek apa aja sih yang masih dalam proses gitu. Nah tadi kan udah di sini ya, udah ada pesanan nih, CV Bhinneka Jaya Utama. Nah selanjutnya kita ke menu penjualan baru untuk motong stok, atau ketika posisi stoknya itu sudah dikirim, nanti kita bisa ke menu penjualan baru, ke tombol pesanan penjualan. Nah di sini nanti kita bisa di-cut dulu nggak ya? Itu Ya. pada waktu kita misalnya pada waktu masukin penawaran baru, Iya. itu kan kita kan akhirnya ke penawaran dulu ya. Iya. Daftar ya, maksudnya penawaran baru langsung ya. Iya betul. Ya, nah, langsung penawaran baru kan terus ada pelanggan vendor. Vendornya ini kalau misalnya yang sudah ada, Bapak harus klik kemana nih? Pilihan mana nih? Kalau yang sudah ada, yang udah didaftarin di sini Iya. maksudnya. Oke, ini bisa langsung diketik namanya, Oh, langsung bisa ketik ya? bisa di enter seperti ini, atau kita klik di kaca pembesar. Nah, kaca besarnya ya. Nah ini nanti bisa diketik di sini, atau kita langsung enter aja untuk mengecek list daftar namanya gitu. Jadi diketik langsung boleh, diklik kaca pembesar untuk ngelihat listnya juga bisa gitu. Nah kalau Bisa yang enter ya. betul di enter, jadi diketik di sini, di enter gitu. Oh, sorry Ica, kamu kalau lautan Ajinomoto kamu ngetiknya apa? Pakai PT atau ada namanya misalnya lautan Ajinomoto? Bisa langsung Pak Ajinomoto, bisa. PT bisa.
Boleh setengah, boleh lengkap. Jadi misalnya kita nggak yakin pakai PT atau enggak, ketik Aji doang aja bisa Oh di enter. enggak itu langsung PT Ini Mojokertonya nggak kelihatan. Mojokerto atau Jakarta atau Karawangnya nggak kelihatan. Belum nggak kelihatan apa ya lokasinya, alamatnya. Oh, ini sama tuh maksudnya tapi beda lokasinya. Iya, misalnya itu kan ada banyak. Iya, kalau mau di mananya ya? Sebelahnya saya kasih turun buka tuh KRWG JKT. Oh iya, bos bisa. Di namanya. Di namanya KRW. bisa Iya. atau di kodenya diubah jadi yang Kalau kode sih agak bingung sih, setelah ya dikurung KRW ini ya. JKT udah. Yang kanal itu detailnya nggak bisa langsung muncul ya, harus bikin. Iya, gimana Mbak? Kayak Apanya? tadi misalkan cari pelanggan vendornya ini Iya, lengkap ada lokasinya juga, nggak bisa ya ditampilin. bisa Soalnya Karawang juga di tabel pencarian di sininya ya. Iya, Bisa. betul. Jadi ini kita ke pilihan cari contoh pop-up. Nah, ini kalau nggak butuh kata kunci kita bisa hapus atau nggak butuh detail kita bisa hapus. Nanti klik tambahkan misalnya mau apa? Alamat ya. Iya, alamat. Alamat yang satu ya. Iya. Oke, hapus aja. Gitu. Iya. Ya, kita klik di sini. Kalau kayak tadi Ajinomoto. bisa di Ajinomoto dulu. Di Ajinomoto dulu. contohnya Ajinomoto deh Mbak, coba Mbak. Ini Itu kan soalnya di Oh, berarti semua ya. sama itu kan alamat banyak duanya. tuh. Itu kan sama akunnya kan alamat dua. Oke. Ini kita tambahkan Alamat dua. alamat dua atau alamat cabang lain ya? Oh, berarti yang cabang Oh, lain. cabang lain ya. Oh, ada juga yang alamat. Yang Ajinomoto. Oke. Ini ya. nah itu kan Ajinomoto itu kan ada 4 ya. Nah, sekarang kan biasanya gini. Ini saya mau jelasin kalau saya buat penawaran itu, Ya. itu hanya di satu lokasi, misalnya Jakarta atau Ya. misalnya apa namanya Kerawang misalnya. Itu biasanya yang selalu minta di sana. Gitu. Soalnya kan ini kan dibuat beberapa ini ada apa namanya ada luar kotanya. Karena kan pabriknya kan macam-macam tuh. Iya. Nah, sekarang yang Bapak harus pilih yang mana nih? Apakah yang Kerawang itu, soalnya kan yang penawaran kan di Kerawang, misalnya, ya kan? Iya, baik Pak. Berarti nanti mungkin kalau kayak gitu Mbak, misalkan satu lokasi Itu gimana spesifik ya? nih. Itu kan ada beberapa lokasi itu banyak. Satu lokasi spesifik. Berarti nanti mungkin bikin lagi kode baru gitu ya. Tapi satu alamat aja gitu ya. Ini ada alamat dua biasanya fungsinya untuk pengiriman barang atau gimana? Iya, masalahnya itu yang dibuat sama ECA itu sepertinya itu untuk kirim barang. Oh, tapi ketika kita ngirim penawaran itu cuman ke istilahnya ke pusat ya, yang di Iya betul, yang sudah pusat sesuai itu ya? aja, betul. Oh, bisa. Jadi bisa Berarti pilih. saya tinggal ngambil yang yang A1 aja kali ya. Itu kan Pokoknya lo Jambil, Kerawang. kalau bisa sih dari awal kita ngasih penawaran kita udah tahu ya gitu mau dikirimnya ke yang di Karawang atau Mojokerto. Jadi Nah. itu kalau Ajinomoto itu Hah? kan ada di Karawang, di Mojokerto, Hah? Jakarta. Nah, ini biasanya ada permintaan gitu, biasanya itu yang handle itu misalkan Mojokerto. Mojokerto bikin penawaran, minta penawaran, tapi nanti untuk dikirim ke Karawang. Bukan Mojokerto minta untuk di Mojokerto, enggak selalu begitu. Oh. Jadi Mojokerto iya. minta penawaran
Ntar minta penawarannya untuk dikirim di Karawang bisa, di Mojokertonya juga bisa gitu. Ada juga yang minta untuk dikirim ke Jakarta. Jadi kita nggak bisa mematokkan untuk satu alamat kayak gitu. Oh, oke. Itu proses ini pembuatan PO dari merekanya nanti gitu. Oh, oke. Jadi memang kita kan sediakan 2 alamat untuk case kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya butuh untuk dokumen invoicingnya itu adalah kita kirim ke kantor pusat pengirimannya untuk ke pabriknya. Kalau misalnya kita tahu dari awal itu nantinya akan dikirim ke pabrik yang mana, kantor alamat satunya sama semua nih. Sekarang nggak ketahuan ya. Oke, siap. Ketahuannya nanti Nggak kalau udah keluar PO. Oh gitu, PO-nya itu ketahuan baru ya. dikasih keterangan. Oh ini Mojokerto, gitu. ini Karawang, kayak gitu, ini Oke. Jakarta, begitu. Oke, paling kalau kayak gitu, jadinya nanti ketika kita tarik di PO-nya itu nggak bisa langsung dari penawaran. Jadi paling kalau mau kita pilih Ajinomoto. Oke, kalau nggak bikin satu aja untuk yang di pusat di situ. Terus nanti alamatnya di input manual gitu. Kalau kayak gitu gimana? Gini Mbak, Mbak, Ya. kalau menurut Bapak ya, itu penawaran itu tetap satu di situ. Iya. Yang di Karawang itu yang nomor 1 itu loh, A101. Cuman nanti memang barangnya itu nanti bisa dikirim ke misalnya ke Jawa Timur misalnya, ya kan? Iya. Jadi disuruh sama si DPO-nya itu bawa barang dikirim ke Jawa Timur. Tapi hampir rata-rata sih, yang hampir rata-rata itu permintaan itu dari Karawang itu. Gitu. Oke. Gak apa-apa kalau mau dipilih yang ini. Nanti kan kita yang ditaruh alamatnya alamat 1 kan? Ya makanya Ya. itu. Gak apa-apa, dipilih aja yang ini. Cuma nanti pengaruh nggak nanti untuk masalah untuk deliverynya kan beda-beda. Karawang nanti ada yang di Jakarta, ada yang di Iya, jadi ketika nantinya itu pengaruh adalah ketika kalau kita ke menu pesanan penjualan atau ke penjualan ini ketika delivery ordernya kita buat, kita tarik dari penawaran, maka nanti yang ketarik adalah data yang Ajinomoto Indonesia yang pertama yang di sini. Jadi kalau kita nanti setting delivery order alamatnya itu adalah yang Teluk Jambe ini, yang di Karawang ini, nanti ketariknya adalah alamat yang ini gitu. Atau kalau mau nanti ketika kita tarik data ya kita ganti jadi Ajinomoto yang betul gitu. Jadi opsinya bisa kayak gitu. Jadi kita untuk yang penawarannya bisa sama yang pesanan penjualan sama penjualan. Jadi nanti inputnya yang AI01 aja. Nanti ketika kita udah ketahuan nih ini mau ordernya kirim yang mana, berarti kita bikin di PO-nya itu adalah baru kita pilih ini yang mana alamatnya, yang di Mojokerto atau yang di Karawang gitu. Nggak ada menu editnya ya Mbak? Kalau mau edit bisa, jadi nanti kita kalau nggak dikosongin aja yang alamat 2-nya. Jadi nanti ketika kita input PO itu input manual alamatnya. Ini gitu solusi. Gitu. Paling kayak gitu nanti solusinya. Oke deh. Hah? Terus invoice-nya juga manual juga dong. Nggak Iya. bisa dicetak gitu ya. Ini mah buat internal doang. Cuma kalau keluar tetap manual. Jadi bikin 2 kalau Mas Kamil. Salah. Akunnya belum dibuka ya? Udah dibuka belum? Udah Mbak. Udah. Udah dibuka. Mbak, gimana kita bikin coba dulu aja biar pada ngikutin. Iya. Ya. Mbak Ida mau pegang. Jangan udah Mbak. Oke. Kita berdua aja. Kasusnya harus ini. Terus minta akses. Udah? Udah. Udah semua dibuka Sudah. kok. Udah semua aksesnya. Mau coba yang Untuk ini. yang barang nggak semua, Mbak. Kalau yang penawaran katakan bisa, cuma saya nggak bisa lihat akses. Akses apa? Stok satu penjualan udah bisa belum Pak Toto? Nggak bisa dikunci itu belum diupload. Neng, Kan Mbak, itu ini- Pak, yang di pojok itu kan minta akses. Udah, sudah di itu. Ini Udah diizinkan. Udah nih baru. Udah, betul. Udah. Di refresh dulu, Pak. Di request. Coba bisa gak? Mbak Ida kelihatan. Kelihatan? Paspor apa Mbak? Paspor. Sorry. berarti ini PO-nya ya, bukan penawaran ya? Iya, itu PO-nya. Nah, kita dari bikin PO dulu, Mbak, biar barang-barang Mbak, semuanya ngikutin sampai ke faktur.
Ini bentar. Ini pelanggannya Koken. Koken. Iya. Oh. Udah ada kok nggak salah. PO kita inputnya di sini ya, di pesanan penjualan aja ya. Boleh mbak. Gimana mbak? Kokennya udah di. Oh, sorry mbak, sebentar mbak, sebelum Iya. dimulai. Iya. Karena gini, terus terang saya kalau Ajinomoto itu kan penawarannya itu global loh mbak. Artinya Iya. pada saya harus ngasih penawaran 1 tahun untuk 1 tahun. Jadi misalnya Januari misalnya nih, saya kasih penawaran itu seluruh banyak. Jadi seluruh item barang itu saya tawarkan, tapi untuk setahun, Iya. ya kan? Nah, terus ininya gimana tuh nanti? Apa namanya? Apanya? Ah, Jadi gitu itu. udah dijual Deketin atau aja belum? sih. Ini gimana? Masalahnya kan kalau di sini kan dia punya persatu ya kalau menurut saya nih. Selesai Bisa penawarannya banyak maksudnya. kok. Jadi kalau misalnya kita pilih Ajinomoto nih, Ya. Nah, itu pilihan nomor 1. terus kita pilih barangnya banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nggak ada itu. 14, 15. Misalnya gini. Oh, ya. Misalnya Pak, kan Oke, saya oke. tidak tahu persis. Ya, benar. Sorry. Kuantitasnya satu-satu atau banyak? Banyak. Banyak. Ada kadang-kadang ada 10, 6, ada 7 gitu. 6, Contoh, oke, satu contoh aja. 7, 8. Nah, Itu yang dijual pak. Yang dijual setahu tuh 6, 7. Kalau penawarannya itu 1. ya, tapi kan penawaran kan tetap ada beberapa item. Iya. Ini. Nah, contohnya itulah. Ini ya, Hmm. kita simpan. Nah, nanti mungkin di bulan Maret mereka cuma mau pesan 3 barang gitu ya. Nah, nanti kita bisa ke pesanan penjualan baru, kita tarik dari penawaran di sini. Ini diklik yang PT Ajinomoto, itu kan ada 14 barang nih. Nanti paling kita pilih aja yang mana yang mau dibeli sama mereka. Misalnya mereka baru pesan 1, 2, 3 nih. Yang ini sisanya kita hapus. Dihapus pilihan. Di sini kita simpan. Nah, nanti kalau misalnya dari penawaran yang tadi sisanya Ajinomoto mau pesan lagi, kita bisa balik ke pesanan penjualan baru. Di menu penawaran kita tarik lagi slip yang sama. Nanti akan ketarik sisa dari barang-barangnya. Gitu. Misalnya yang dia pesan baru Kuantitinya bisa dirubah juga. bisa. Kalau misalnya kuantitinya jadinya dia pesan 1. gitu, nggak apa-apa, ini Nggak diubah. masalah, itu artinya udah oke lah ya. Gitu. Nanti tinggal diubah, terus diklik simpan lagi aja gitu. Jadi nanti kalau kita mau ngecek Ajinomoto tuh tinggal berapa sih yang belum dia pesan. Nah, kita bisa ke menu status penawaran outstanding. Kita klik cari. Nanti di sini ada yang PT Ajinomoto list barangnya. Oh, ini nih yang baru kita tawarin tapi Ajinomoto belum oke gitu. Gitu. Ini kan maksudnya Pak? Ya. Udah saya ngerti. Oke. Gitu paling. Oke, ada lagi tentang penawaran sebelum kita lanjut ke pesanan? Tapi yang jelas nanti kalau misalnya masalah quantity kan bisa langsung diklik aja di situ ya. Misalnya berapa jumlahnya nggak ada masalah ya. Gitu, karena ini kan belum motong stok nih, jadi nggak apa-apa masih kita edit. Nanti actualnya kita input quantity yang benar-benar keluar dari stok itu di penjualan. Gitu. Cari ilmu lagi pak. Bisa tolong diulang lagi Mbak, bikin penawarannya. Oke, bentar ya. Bareng-bareng aja. Oh itunya. Di sini. Tidak mau. Oke, untuk penawaran di
satu. Tambah di Di stok sini, penjualan. penawaran dulu. Kalau Habis penawaran ke stok 1 ya. Oh, stok 1 dulu yang paling atas. Kita klik stok 1 biarin aja dulu. Om. Oh, stok satu. Terus Oh, bawahnya kliknya stok Iya, 1 iya, dulu. iya, ini kan Iya. Oh, bukan ininya, Bukan. bukan ke menu penawaran gitu kliknya, bukan. satu ya, buka. untuk menu penawaran kita pertama di bagian depan stok 1. Oke, stok 1. Jadi kan mungkin depan nanti tampilannya begini. Kan muncul ada namanya enggak? Ada. Hewan Kita kemarin. klik dulu stok 1. Kan ada. Terus di bawah ada penjualan, di kiri ada penawaran. Kita pilihnya penawaran baru. Oh, penawaran baru. Di situ untuk input datanya. Jadi nanti bisa mulai pelanggan vendor, lokasi keluar, kena pajak atau tidak. Kalau ada PIC, nanti bisa didaftarin PIC-nya. Namanya masing-masing. Kalau PIC tadi itu Penawaran pilihnya baru. cuma 3 orang itu. Nggak bisa Iya, ditambah. bisa ditambah. Nanti harus ditambah dulu. Nanti saya tambahin. Oh. Oh, dia misalnya Belum ini sebenarnya tanggalnya udah otomatis ya. Bisa Iya, diganti Iya, Pak. bisa diganti. Hah? Kalau misalnya mau backdate bisa kita ganti. Enggak, kalau Bapak lihat kan macam sekarang nih, kita sekarang nih. Ya, sama satu. Sama Tapi satu, itu bisa kan? dibuat yang penawaran misalnya bapak mau menawar Februari kemarin tuh bisa disetting. Ditarik, Pak. Bisa disetting. Ditarik, Tanggalnya. di- Bisa di Ditarik, Terus edit. referensinya tuh Pak? Apanya? Referensi. Oke, ada kolom referensi, tanggal kadaluarsa, ketentuan pembayaran. Ini bisa dikosongin aja atau kita sembunyikan aja kolomnya kalau nggak. Referensi itu kayaknya kayak MA, Q kayak gitu loh. Iya, itu PO biasanya. Iya, nomor Enggak di PO. penawaran. Nomor Oke. nomor penawaran ya. Nama penawaran. Nama penawaran. Sama gitu Bisa. maksudnya. Kalau PIC-nya buat salesnya aja kali. Biar gampang. Mana? Atau PIC. kalau mau saya bikinin kolom nomor penawaran ya. Boleh. Oh, itu referensi bukan nomor penawaran. Referensi biasanya kayak mungkin kayak ada notes gitu. Hah? Notes Notes, aja notes. kayak catatan gitu. Kenapa? Dikirim langsung ke mana? Buat Iya, siapa? betul. Wisnu itu Pak. Wisnu. Oh, bukan Iqbal. Atau mungkin mau dijadiin kolom ATTN aja, ini kan di PO ada ATTN. Holik. Referensi itu Ini diganti. ada nomor penawaran. Nomor penawarannya berarti nggak otomatis Mbak ya? Apa kita? Bisa kalau mau dibikin otomatis. Tanggal kadaluarsa dihilangkan aja ya. Ketentuan pembayaran mau dibiarkan. Harus ada, Mbak. Oke, referensi. Enggak usah. Referensi fungsinya apa tadi? Nggak usah. Catatan doang. Catatan. Yang buat siapa? Misalnya usernya, misalnya tadi itu apa Jinomoto kan usernya ada banyak tuh, misalnya pas siapa itu bisa. Sebenarnya kolomnya bebas sih. Mau dibiarkan Nah, untuk jadi apa. ada nih Nggak apa-apa. referensinya gimana tadi? Yang mau dipakai apa enggak juga nggak apa-apa, Pak. Dikosongin Pak. Kosong nggak usah pikirin dulu. Udah nomor penawaran tuh, nomor penawaran. Oke, Nomor kalau nomor penawaran. penawaran kita bisa setting otomatis. Kalau di kita pengaturannya itu adalah tahun dulu, bulan, terus hari. Terus abis itu sequence number ada 9 digit. Kalau misalnya kita mau nambahin format lain, kita sediakan ada kode seri, simbol, PIC, lokasi, proyek, waktu gitu. PIC aja Pak. PIC. Wah. Oke. Ya isinya Biasanya tadi itu yang yang 3. Tiga yang udah didaftarin bertiga. PIC itu orang yang itu sana ya, lihatlah ya. Yang bikin Yang penawaran. penawarannya Mas. Jadi ketahuan nih penawaran tuh dari siapa tuh Itu ketahuan. ya. Oh, Ini kan nomor sama hari Vietnam gitu. Ini KM. Tadi di sini. coba ya saya cek dulu PIC-nya itu. Pengiriman kita berikan. Muhammad Iqbal. Apa? Anom. Nah, itu. Buat Oh, oke. Belum Belum kan nanti di refresh dulu Kak. Oh. Itu lagi di setting. Ini baru. Kalau mau Belum. Sabar Mas, sabar. PIC itu inputnya tadi manual. Klikun. Yang mana?
PIC-nya. Inputnya Nanti manual. tabelnya kita sempurnain lagi dulu. Atau kalau mau otomatis kita link dulu di sini berarti nilainya misalnya ini kayak gini. MCH MC. Ini settingnya lagi dua apa namanya dua Desimal. kodenya 2 digit Iya. gitu. Bikin 3. Nah ini Yang dilihat kedua. dulu ya. Baru kan nggak ada. Belum Belum. ditambahin. Belum dah dari tadi. Masih belum. pikon. Masih klikon. Iya. Terus Lagi dicek kebenaran. Oh iya. Nanti gini harus di-create dulu, diklik FN, klik buat. Jadi nanti input PIC di nomor Tapi penawarannya itu kita manual klik gitu. FN, klik Iya. buat, terangkan. Oh itu FN tuh manual. FN tuh ya, jadi kayak untuk nge-create numberingnya aja. Kalau memang mau yang otomatis langsung keluar angka, PIC-nya dikosongin sih Quickcon. betternya gitu. Nanti itu langsung keluar nomornya. Tapi kalau PIC kosongin berarti nanti input manual ya? Iya. Oh enggak. Kayaknya nomor penawaran itu harus ini ya, nggak bisa diotomatisin ya. Kan Soalnya kan beda-beda ya. beda-beda. Masing-masing perusahaan ya. Masing-masing ini nyambil masing-masing sales. Ini udah sampai 1, 2, nomor 2, misalnya kamu ini udah nomor berapa gitu loh kan. ya itu kan Nah, kalau tiap yang orang tadi beda di- beda nomornya kan. Nomor penawarannya biarin manual aja. Iya, manual manual aja. aja. Manual aja. Oke, kalau gitu. Itu artinya nomor penawaran itu masing-masing Masing-masing jadinya. Ya masing-masing ya. Iya, masing-masing. Artinya bukan artinya dibakukan dari perusahaan kan misalnya. Nggak otomatis, Pak, nggak otomatis begini. Oke. Nggak ada garingnya juga tadi. Jadi Bisa kalau mau ditaruh garis giring atau garing? Basah. Bikin manual aja lah, Mbak. manual aja ya. Manual aja. Biar masing-masing punya urutan sendiri. Jadi salah. Enak atuh Bapak. Oke. 1 bulan nggak dapat Dapat satu penawaran. Kasihan tadi dia udah 2 kali kerja manual juga ini juga. Ini simpat. Mau apa biar sibuk, Hah? tambah sibuk, biar double. Ya biar gua datang. Nggak sibuk aja suka ngomel-ngomel lagi. Kalau lampiran di sini apa? Enggak, biar gua datang telat jam 11. Lampiran gitu itu kan, sibuk untuk banget gue. attachment. Jadi kalau kita punya dokumen yang mau kita lampirin di sini dari file misalnya, kita bisa taruh. Bisa misalnya Excel. Macam Pak Kamil. Tadi tumben masuk PDF. ke Pak Kamil. Tuh. WA. Jadi nanti bisa ditaruh di sini. Caper bener sih dulu. Caper bang, nggak ada teman sih kasihan. lampiran itu kalau lampiran apa namanya katalog itu bisa. bisa Dia ya. belah hati. Iya, dia belah hati. Terus satu lagi mending. Boleh. Terus. Pokoknya maksimal 1 kali upload itu 100 MB. 100 megabyte. Di atas itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Di kompres dulu Pak. Mbak, kan dari penawaran ini Iya. biasanya kan Bapak kan kasih diskon. Mm-mm. Nah diskonnya di mana tuh Pak? Di potongan harga di sini. Oh, potongan. Nah, Jadi misalnya Awalnya kasih misalnya 10 atau 15 misalnya. misalnya harganya segini. Ya. Diskon, klik potongan harga, bisa dimasukin persen atau kalau harga kita klik aja di sini jadi harga. Kalau tanpa. Misalnya kurang 5.000 diterapkan. Oh, nominal. Biasanya persen, biasanya Bukan persen persen ya? juga. Persen bisa. Nah ini ada persen. Nah, ya, oke. Coba klik deh contoh. Satu, 10. Misalnya 10%. diterapkan. Tampilkan. Gitu. Itu terapkan. Itu kode barang itu kita acak atau gimana? Tampilin kode barang yang realnya dong. Cara yang sampel. Oke. Misalnya ini, Oh itu. Yang depan itu. ini bisa kode barang, kita bisa ngetik aja langsung di enter, nanti keluar listnya, atau kita bisa klik 2 kali. Nanti kalau keluar kayak gini kita bisa enter aja, nanti keluar listnya. Pas kosong. Kode barang itu sesuai tipenya ya? Betul. Ini nggak ada. Betul.
Nah, ini udah didaftarin, makanya ini kan ini udah keluar nih harganya. Nah, kita bisa klik potongan harga, misalnya ngasih diskonnya 10%. Nanti klik terapkan. Oke. Gitu. Oh, ada nominal langsung ya? Itu harganya dari mana, Mbak? Dari kamu hidup yang kemarin harga beli dikali 2 terus dikali 1,5. Itu jadi harga jual. Ini harga kan udah Detiknya kemarin. Kalau ini tipe kan ada konduktivitas tuh, ada tipenya. Gimana nih? Nah, Maksudnya tipenya diklik aja Iya. sekali, 2 kali. Jangan ada tanda. Oh, bisa di manual Kayak tadi NC gitu ya. dibikin manual kalau misalnya udah berubah. Di Bisa spesifikasi ya. bisa taruh di spesifikasi. Umpamanya kan konduktiviti tipenya apa gitu di situ ada. Oh, kalau belum ada informasinya di sini sama di nama barang, bisa taruh di spesifikasi aja. Iya. Om itu Tapi kan bisa dikosongin. Berarti harga-harga di sini tuh udah Udah. ada semua. penjualan di luar. Oh gini contoh referensi itu boleh aja Pak Toto barang ready stock misalnya. Boleh Kayak aja. menjual barangnya anak Iya. Jadi di luar. berarti kalau harganya udah segitu, Iya. kalau misalkan customer minta diskonnya lebih gede, berubah dong nilainya. Ya, iyalah berubah. Nggak bisa menjadi patokan berarti. Ini kode barang. Nah, ini barangnya itu Ya kan? iya. Ya bisa jadi patokan. Kalau emang mau ngikutin ini berarti customer nggak boleh kurang dari yang sesuai yang di sini. Harga kan ada diskon. Ini kan ada diskon di bawah. Itu ketentuan pembayaran tuh diketik manual ya, diketik ya. Iya, diketik. Oke. Maksudnya di situ nggak ada pilihan masalah Internal aja bakal kayak gitu. Jadi Meminta tolong Mbak, yang nama barang itu sensor DO, bukan umpamanya, bukan konduktivitas. kita keluar. Kenapa tuh? Sama aja Mas, Mas. Enggak, maksudnya ada muncul langsung ya itunya. Oh, Kalau ini di diketik plastik sistem kan sensor. Maksudnya? Kalau nggak bikin produk baru, Bisa. kode baru. Tapi harus nyari dulu, nyari juga. Tetap. Sensor DO mana? Nggak bisa manual ya? barang lain maksudnya. 7533L. Karena sesuai 7533L. udah ada yang didatakan kan barangnya. Kan ada yang unit, ada sensornya doang atau ini. Kalau umpamanya ada yang butuh, Pak minta 7533L. Nah itu di mana naruhnya? Oh berarti didaftarin dulu Pak nanti saya datang. Oh gitu. betul, ini baru. Berarti yang belum terdaftar di sini nggak muncul ya? Betul, ini baru unit. Baru unit. Oh, baru yuk. Betul. Kirain udah semua. belum lah, aku aja belum nilai. Itu tanggal kadaluarsa di situ maksudnya tanggal penawaran ya Pak? Iya, penawaran Mbak. Penawaran Iya. akhirnya sampai Tapi kayaknya berlaku sampai udah kapan? dihilangkan tadi kolom tanggal itu kadaluarsa. Udah dihilangin. Muncul. Udah, Mbak, itu belum di Udah. refresh Bapak. Oh, iya. Bapak harus refresh dulu Iya. halamannya. Oh, mau ditaruh lagi aja? Iya. Ini? Iya betul. Oke, ini kan inputnya manual. Kalau mau bisa Ini input bulat-bulat tanggal harus tanggal. Tanggal kadaluarsa. Ya. Tanggal luar barang. Ini. Oh berarti yang udah Itu PO terdaftar baru barang, Mbak? muncul ya? Ini sendiri semingguan ini. PO. Cuma ada kadaluarsa jadi. Sendiri ini seminggu. Jadi kan misalnya ada yang penawarannya valid sampai 2 minggu gitu ya Mbak ya maksudnya. Dan belum. Kalau yang kedaluarsa barang, misalkan solution nih cairan itu ada di stok ya menu stok. Terus Di barang oh, bisa ditaruh di kolom apa namanya kolom tambahan tanggal. Nanti bisa ditulis aja di situ. Ini kita udah bikin penawaran nih Mbak. Udah di Terus situ. kalau mau kirimnya tuh di mana tadi tuh? Biar nyampe ke customer. Oh, ininya. Kita bisa bikin penawaran tapi nggak bisa kirim. Oh, maksudnya kirim dokumennya. Ya, penawaran kita dikirim ke ini customer gitu. Oh, bisa ada 2 cara. Bisa kita klik cetak. Ajimax. Oh iya belum kayaknya Pak. Iya. Belum. Terus kita cetak dulu ini ke format PDF, terus kita email. Atau kalau mau pakai email dari account, ini caranya di klik email. Bukan aku kan. Gitu. Oh, Sini. iya. Jadinya di PDF dia terimanya gitu ya. Jadi nanti bentuknya gini, Di ya. printnya di sini PDF. Nanti kita email tetap email itu Mas. Emailnya PDF-nya dari sini.
PDF-nya di sini ya. Oh iya, belum. Cetak PDF di sini. Nanti bentuknya kayak gimana ya? Jadi nanti harus diklik dulu, baru kita bisa akses untuk PDF-nya. Tapi customer-nya juga harus punya ikon juga? Nggak Oh harus. nggak harus, ini Kan ke email. email biasa kok. Tapi kalau Di download PDF. download file bisa kan? PDF. Bu, kalau download file bisa nggak? Ke PDF tadi itu pindahin ke Ya. PDF. Belinya pakai email. Oh, iya. Ada topeng. Nah, Kayak dulu. Sini yang jadi ganteng. Ada rambutnya. Kayak bukan. Ya bukan. Nanti bentuknya kayak gini, kita harus klik view attachment dulu, gitu. kayaknya lebih simpel PDF itu ya Iya. daripada begini. Langsung download. Di download aja ya. Jadi di sini Bisa di download kan, Mbak? Bisa. Bisa tadi yang klik cetak aja di bawah. Jadi nanti itu diklik dulu, baru nge-link kayak gini bentuknya. Jadi kalau kita kirim ke customer ada ikonnya ya. Dia kirim langsung pribadi email. PDF aja di Kita Iya. klik cetak, pilih Terus download. template-nya, ini ada formatnya. Atau kalau mau dicetak langsung hard copy-nya, diklik di tombol cetak, nanti link ke ini. kuat. Hmm. Minimal harus di print habis itu di scan lagi. Bisa Jadi disimpan, Iya. bisa disimpan. oh bisa disimpan. Bisa. Oh. Pilihnya jangan printer. Oh, langsung PDF. Langsung PDF aja. PDF aja tuh. Proses skenario. Tapi logonya ditambahin dulu. Kalau tanda tangannya di mana ada ya? Oh belum, kalau mau ditambahin kolom tanda tangan, kita harus edit dulu di template. Oh iya. Iya. Sekalian Iya. logo. Jadi nanti di yang button di sini kita tambahin ada input table di sini, misalnya 3 orang yang tanda tangan. Nanti kita bikin Tanda tangan apa itu namanya? Kalau harus itu. Signature. jadi ini tinggal Kalau ada dikasih di situ. nama. Ini kan template-nya satu. digital. Oh iya, digital. Kalau ya, itu- awal ngomong susah banget gue. Per Ibu. Kan di PDF langsung di situ. Mbak itu kalau misalkan Sampelnya dibuka. template ini kan Iya. satu buat penawaran di sistem ya. Iya, Kalau per PIC bisa beda-beda nggak ini template-nya? boleh bikin kalau sendiri. memang mau Bisa. bikin suka-suka kreasi masing-masing. Dinamain foldernya kayak tadi ya. Jadi Punya paling Erul quotation-nya berpasang muka dia. ini diklik, kita klik contoh laporan baru. Kira-kira seneng banget, Bang. Misalnya ini apa Kalau namanya seru banget nih. Biar beda ya. quotation Pas lihat penawar. bahasa gitu. Oh, terus Jadi ini nanti di Jahat, nama disimpan aja. Nanti kalau udah disimpan, kalau kita klik lagi Ada di di sini situ. nanti keluar quotation Bu Vanessa gitu. Gitu. Nanti kalau mau kita setting juga langsung tiap PIC cuma apa namanya nanti langsung kebuka template-nya mereka, kita bisa atur di sini. Klik baru di kondisinya kita pilih PIC di sini misalnya untuk Pak Christian, langsung template yang diterapkannya itu adalah yang penawaran gitu. Jadi kalau nanti PIC-nya Bapak ini keluarnya template yang ini doang. Oh, biar enggak itu ya. Yang lain biar enggak kelihatan. Jadi Ya. cuman penawaran dia aja gitu yang muncul Template-nya, template-nya. template-nya. Bisa, jadi nanti di sini di pengaturan template-nya kita bisa setting di bagian otorisasi sebelah kiri, pengaturan pengecualian. Jadi yang template ini yang penawaran itu cuman boleh diizinkannya itu misalnya Pak Khairul, nah yang lainnya nggak boleh. Kita settingnya di sini. Jadi nanti Oh iya, keluarnya cuman apa namanya Pak Khairul itu nanti cuma bisa akses ya template yang ini. itu di pengaturannya ya.
Iya, di pengaturan template-nya. Gitu. Oh, jadi kalau yang kita umpamanya kita bikin, siapa yang bisa lihat di ini dicentang gitu ya? Iya, betul. Tapi kan Ya, Yang nggak tadi boleh yang- umpamanya ngemeng, nggak boleh. Nggak boleh nyontek ya, Mas. Umar boleh. Nggak boleh betul. nyontek. Kan ini kita lagi bikin nih, kita bikin penawaran. Atau Tom, nggak boleh Iya. nyontek. Pelit itu. Kurangin nilainya. Pelit. Oh pelit. Kita kan oposisi Pak. Misalnya untuk Vanessa kita bikin. Sorry. template-nya. Nah, nanti di sini di pengaturan kecualian ya kita pilihnya Pak Christian. Ini kan saya lagi pakai akun Pak Christian. Nah, yang lainnya nggak boleh. Gitu. Ini kan yang bikin template pas masing-masing kan, bukan si admin atau yang pegang otorisasi. Pokoknya kalau misalnya tiap orang diizinkan untuk bikin template, mereka bisa langsung setting sendiri kayak gini, siapa aja yang boleh ngeliat template mereka gitu. Tapi kalau dikunci sama Master ID, PIC lain itu nggak boleh bikin atau ngedit template, ya berarti harus minta tolong Bukain. Master ID untuk ngebukain, atau minta tolong Master ID untuk ya bikinin dulu gitu, nanti baru diatur aksesnya sama Master ID-nya. Kalau maksudnya itu biar tanda tangannya itu template kan. Coba di ID yang lain, template Vanessa kelihatan nggak? Kenapa? Kalau ID yang lain buka, dicetak template yang kelihatan apa aja? Yang Vanessa kelihatan nggak? Bayinya pakai aja. Ini siapa Mbak? Tapi pakai selain punya ID yang master ya, bukan Kalau ID upload yang boleh. yang Julia ya. Mas kamu apa passwordnya? Mbak, nanti sebelum waktu ini yang akuntansi dulu. Iya. Ih, Mas Kamil belum penjualan pelunasan. Oh iya, penjualan gitu-gitu dulu. Oh, iya. Selesai dulu. Mbak ini kalau Kode tiap barang. refresh atau tiap masuk itu dia minta verifikasi masuk email. Oh ya, itu kita harus klik kirim verifikasi email, buka email kita, di verif dulu. Nanti kalau udah di verif nggak keluar lagi. Ini tadi udah di verif, cuman udah ini minta terus. Oh, udah dari emailnya keluar Verifikasi email. Terus dari emailnya. Kalau masih kayak gitu, coba logout terus login lagi. Kalau kode barang itu hanya diketik aja atau apa ada lari ke menu mana? Ketik aja langsung. Ketik ya? Ya, diketik aja, di enter. Jadi bukan di Anis. Om, saya pakai CIC-nya sampean ya. Iya. Ini salamannya aja. Tapi kalau belum ada gimana? Setelah diatur tadi? Didaftarin. Lagi di perda. Namanya apa, Pak? Contohnya 143, 234 tipenya. Oh, solution belum didaftarin, Pak. Oh, belum. Unit misalnya, Pak, mungkin. Harus bagian Pak. Ini mulai kapan di Minggu depan udah selesai, Pak, insya Allah. enggak maksudnya ini mulai diterapkan kapan? Mau pakai ini? Oh, Ini tuh buat internal atau buat keluar juga sih? Ih, kalau bisa buat keluar juga, Keluar biar juga. nggak 2 kali. Yang kamu sudah input apa? Ada. Unit, Pak, Oh, untuk unit. barang. Betul. Baru unit. Di enter aja sih Pak kalau nggak ada. Iya. Unit udah semua belum? Kalau yang unit itu dari stok Excel udah semua, Pak. Udah. Betul. Kodenya sesuai tipe barang. Jadi klik 2 kali.
aku malas udah seadanya aja tinggal gitu Mbak, untuk yang barcode itu kan ada barcode dari manufakturnya ya, serial number. Itu berarti bisa pakai itu aja ya? Dari Kalau barcode serial number berarti nanti beda-beda ya tiap barang ya. yang unit tuh ya Mas Fadli. Yang unit tuh banyak yang ada serial numbernya ya, barcode-nya tuh. Iya. Oh. Berarti tiap serial number barcode-nya beda-beda. Iya betul. Oh, kalau kita biasanya sih yang didaftarin di sini itu yang barcode barangnya ya. Jadi kayak ini misalnya kayak Aqua nih dia ada barcode. Oke. Tapi kalau saya lihat Oh beda lagi ya? Jadi kita nanti beda lagi. Jadi Serial number kan nggak selalu sama. Oh betul. Wah ini belum bisa diterapin ya Cak, soalnya harga ini akan kalau salah ini pun salah masuk harganya. kasih diskon Oh, Kalau- itu yang kemarin diliatin ke Bapak, disetujui. Bukan, maksudnya ini loh, apa namanya? Ini harganya 42 ini. Kamu nilainya 15 juta, ini harganya 24 jutaan bro ini. Oh, harganya bisa diedit langsung kok Pak kalau salah. Iya, kalau ini kan Diklik aja, Pak. Diklik di rewrite aja. Ini misalnya kan 25.000 tapi harganya harusnya 50.000 kita ganti aja. mau kasih 15 juta atau Bisa 24 Jadi nanti kalau seri kita daftarin dulu di sini. Oh, Barangnya. Jadi kan nanti ada satu kode barang tapi dia nomornya betul, beda kan. betul. Jadi nanti ini harus didaftarin. Artinya kita tahu sendiri ya kan, jangan sampai salah. Maksud saya jangan sampai kita Saya nanti belum coba gunain ya, terus kita nanti saya klik terus kirim, itu harganya tetap harus di terus habis itu ini beda lagi. Kalau yang tadi itu Iya. counter item. Kalau yang itu nomor barcode seri lot apa sih? Jadi kalau ini kalau kita ada kuantitas jumlahnya bukan satu ini untuk lihat soalnya saya udah ngedaftarin kode seri ini Mirchau. Jadi kalau ini kita klik nanti ini bisa nyetak barcode dari serial numbernya. Oh, Ini gitu. tapi didaftarin dulu kodenya manual. Nah kalau yang tadi lu bilang yang ada kode barcode dari jadi kita mau masukin yang itu saya belum pernah coba sih. Oh, gitu. Jadi ada barcode dari kode barang satu, ada barcode dari serial number. ya tadi kan simpel Aslinya gitu. Kalau di account bisa dua-duanya sih di sini. Buat pikir juga buat Iya. kan ini buat penawaran keluarga. Nah ini nanti untuk cetak si apa namanya barcode dari nomor dan lain-lain. Saya nggak bawa scannernya sih. Kalau bawa scannernya nanti Tapi saya cobain. ada di ini kan aplikasi di HP ya berarti ya bisa aja. Gak usah mesin karena kita nggak ada mesin juga sih Mbak. Nggak ada mesin scan barcode. Pakai aplikasi ikon aja paling. Barcode. Kalau yang Masukin. Ini cara masukinnya gimana? Tanya sama Iya, udah jam 11. Tapi ini harganya emang udah baku ya? Kenapa? Harganya udah baku ya? Oh enggak, diganti bisa kok. diubah manual. Kalau misalnya Sarah belum nyoba ya, ketahuan belum nyoba kalah tuh sama aku ya. Misalkan Pak Muhyiddin maaf berarti masih ada yang salah ya Pak ya, yang unit harga dasarnya Pak Iya. tadi. Oh oke Pak. Oke, nanti saya coba edit. Ini buat sampel aja. Mm-mm. Ini Belum- enggak, belum artinya ikut salesnya aja nanti pada waktu ngitung. Oke bisa Pak, manual. Ini bisa di Iya enggak, maksudnya Iya. itu kan bisa bisa edit. diedit. Iya. Maksud saya salesnya jangan lampiran ini kita mutlak lanjutkan 100% Excel. ini. Iya, betul, Pak. Cetak Betul. betul. Excelnya Salesnya nanti harus ngitung lagi gitu. Benar nggak sih? Harus tanya-tanya dulu. Masuk. karena Iya. data aja. Lebih Jadi baik kalau tanya dulu lah. data Berarti data related dengan Iya, kalau kalau ya klik sini nanti kita bisa langsung edit. Gitu. Cetak ya. Ini yang time of validasi itu berapa ini? Berapa minggu? Mana? Harganya ini ya. Yang tadi time. Kadaluarsa. Ini soal kadaluarsa Oh yang tadi Mbak, mana yang tadi? Yang barusan
jangan Kita diikuti mah nggak usah dulu. diisi itu ketahuan usah. Oh ini mah lagi bahas nomor Term. pilot ini Termnya itu Apa emang? Term validity beda lagi bapak nggak ngurusin itu. Template. Nah ini mah untuk nomor sadelat nomor validity itu kayak ya kadaluarsa kayak waktunya sampai kapan. Ini buat di Detail quotation itu. Bukan penawaran, beda menu lagi tadi. itu urusan si Aida. Bu mau nanya. Ya, malam kali ya Oh iya Mbak, tadi siapa namanya? aneh. Kenal nggak tadi? Kenapa? namanya. Namanya Mbak Anet. Mbak Ane. Ya. Iya, ini kan di laptop atau di web. Kalau di HP Ada HP. pakai apa? Caranya gimana? Oke, di download di Play Store bisa ada aplikasi kita namanya Account. Nah, ya kalau Eko. Yang gimana gambarnya? Yang yang ikon. EC, Iya, EC. yang EC yang Ada gak? Bukan ecek kan? Oh iya ya. Di atas Eja. Kan ada C portal, ada ERP ini. Oh yang IRP. yang IRP, jangan yang portal. Oh. Book markup aja deh itu. Iya bisa. Nggak didengerin. Dengerin lah. Orang ngobrol. Itu kalau penawaran itu udah selesai, Mm-mm. Bapak mau kirim nih ke customer nih. Mm-mm. Kita ke menu daftar penawaran. Kembali ke Daftar penawaran. Daftar penawaran. Daftar Pak. Daftar penawaran. Misalnya yang mana yang PT Koken atau yang YKK misalnya, kalau mau kita klik cetak. Nah ini pilih PDF. Hah? Wih, pas diet ya? Enggak. Quantity kan katanya bisa diedit. Apa Kalau itu 100? kuantitas itu Ya, tadi mas jumlahnya. ada maksimal ya, nggak bisa nolnya sampai berapa digit tadi terus? Iya. Ini kuantitasnya memang 100 Kuantitasnya banyak banget. miliar. Miliar, ya. 100 miliar kuantitasnya. Iya, saya ngisinya segitu. Tadi sebenarnya 100 triliun, cuman terbatas ya. Iya mas, pikir sendiri aja aplikasinya. Kita yang Pak, kalau misalnya mau bikin contoh sih boleh Pak, tapi yang masuk akal gitu loh. Iya kan, siapa tahu nanti berkembang jualan plastik atau sedotan. Fiturnya gimana ini? Jadi di situ nggak ada kolom diskon, nggak masuk ke dalam penawaran itu ya, ada tulis ya. Oh enggak, udah langsung masuk di sini. Kalau mau dikeluarin di template cetaknya paling. Ini memang satuannya apa? Per unit. Unit itu mah ngawur aja mbak. Oh, Itu saat ya. Nah kalau misalkan ini nanti dicetak, kirim ke customer tuh langsung cetak. ya klik cetak, pilih template-nya, terus pilih PDF. Oh, tetap harus PDF. Iya. Oh, Bapak pikir dari sistem ini langsung bisa dikirim ke tangan. Bisa, kalau Bisa, mau pakai bisa bisa. langsung dikirim. Bisa ini bisa diklik, lewat email tapi kita Bisa di email. Cuma ada apanya? Tapi ada di bawahnya Iya, bisa iya, ikon iya, yang iya. mana. Ada kayak gini. Nah kayak gitu Pak nih tampilannya no kalau Bapak kirim ke dianya no. Ini Mendingan di PDF aja. PDF aja. Ya, oke. jadi ini sistemnya ke penawaran, stok ke sama penjual nih. Kalau misalkan kayak proses tim sales atau tim engineer ke lapangan nggak ada untuk yang isi datanya gitu ya? Maksudnya tim lapangan, tim salesnya. Iya, ini kan jadi data ikon ini untuk di angka spesial di angka ya, untuk penawaran, untuk Iya. stok sama invoicing tadi. Kalau misalkan di proses penjualannya sama proses kayak kunjungan engineer-nya nggak ada. Nggak ada lah, itu beda lagi, itu bikin sendiri lu manual. Mantap Cara, Iya. kayak hasil Enggak, tadi kirain SA nggak ada di situ. untuk forecast. ini hanya penjualan ya. Kalau instalasi Kan sama apa jualan barang, cetak itu kan
Bah, kalau dilengkapi umpamanya kan penjualan barang terus di situnya ada notnya itu kan instalasi. Instalasi itu kan harus ada harganya. Itu maksudnya gimana? Oke, instalasi itu jasa berarti ya? Jasa. Berarti di pendaftaran barang kita daftarin dulu instalasi di sini. Terus nanti kita pilihnya tapi barang dagang yang tidak berwujud. Pengelolaan jumlahnya juga jangan gunakan. Soalnya daftarin ya saya sekarang lah. Instalasi atau kalibrasi gitu. Ya, sih itu. Misalnya gini. Nah, nanti kalau udah didaftarin, misalnya kalau untuk barang yang ini sama instalasi, kita nanti bisa langsung ketik instalasi, nanti di-input harganya berapa. Misalnya instalasinya segini harganya. Gitu. Tapi kadang ini Jadi sih Mbak, satu paket itu ya. ada satu barang misalkan kayak ini kemarin beli barang ini, cuma di situ ada note-nya instalasi, pelatihan, commissioning, bla bla bla. Itu ada template-nya nggak sih tempat dia naruh ada keterangan itu? Karena kan nggak jadi jadi satu kesatuan dengan barang cuman itu. note doang. Iya. Oh, kalau mau kita bikin Kayak gitu. kolom satu untuk note, nanti itu bisa ditaruh di template setupnya. Karena ada yang beli barang sekali minta dipasangin kayak gitu kan instalasi. Misalnya gini, catatan. Bukan chat ya. Bukan tadi kan katanya kan kalau kita ini kan udah dibuat namanya. Nah, nanti misalnya ini deh, bisa ada. Ini kan Nanti catatannya including itu. instalasi ya. Nah, ya kayak gitu. Harus dilengkapi, Pak. Kayak gitu tuh. Ini bisa ditambahin di template cetaknya, nanti kita selipin catatan yang tadi. Jadi Penawaran. Tapi ada juga yang tadi yang apa khusus memang instalasi aja kayak gitu kan, kalibrasi kayak gitu. Gede-gede kan. Itu emang Cuma tapi Eca, nama-nama untuk instalasi kalibrasi gitu setiap customer beda-beda. Iya. Beda-beda ya. Iya. Kata-katanya itu. Itu bisa diedit. Ya makanya aku bilang, makanya aku bikin template seperti Banyak. diedit gitu ya jadinya ya. Iya. Enggak otomatis enggak, kan? jadi otomatis bisa. Jadi ini kan kita selampin di sini catatan. Nanti ini narik otomatis dari yang di template tadi, including instalasi. Nah, kalau misalnya di yang PT Ajinomoto, kita taruh catatannya beda gitu. Misalnya ketentuan instalasi iPhone misalnya gitu, simpan. Nah, nanti kalau kita klik cetak yang untuk PT Ajinomoto tadi, keluar di sini. Jadi per klik kayak gitu. Jadi nggak usah kita buka template terus kita edit, bisa. Oh, diisi aja langsung. Diisi ya? aja langsung. Tapi kalau ada berapa poin misalkan bisa juga Yang di- sama, yang kalau ada poin yang sama ditaruh di sini langsung boleh. Kayak misalnya informasi untuk pembayaran kan, itu kan informasinya sama tuh. Misalnya kita input di Oh. sini, Itu pokoknya COD. Langsung truk satu gitu kan, satu di kolom itu pasti semua isi. misalnya gini, nanti dia muncul di tiap template. Gitu. Jadi kalau mau untuk yang Lengkapin aja template. gitu. Nah, jangan takutnya ntar beda-beda. Beda tuh Bapak. Konten kan tadi yang diskon belum itu tampilan di mana? Kalau di diskon Nominal ya kan jadinya. di sini Nggak muncul ya, Mbak, Dimunculin itunya. maksudnya nanti. munculnya paling nanti kita bisa tampilinnya di sini. Oh ini Ya. kan penawaran tadi ya. Iya. Iya. Bisa kan? Tadi kan bisa. Terus kenapa kembali? Nah, itu. Ya, yang ada diskon tadi ya. Oh iya. Ini dulu, bikin diskon. Kan jadi 15. Terus Simpan. ini memang Diskon. di kantor ya. Oh dia lebih ke itu ya Mbak ya, apa hasil setelah diskon ya? Nggak ada keterangan diskon berapa persennya ya? Nominalnya itu. Oh berarti kalau memang nggak bisa dimunculkan berarti kasih keterangan lagi aja di situnya di menu itu tuh.
diskon sekian persen kayak gitu. Jadi biar customernya ngeh kalau itu ada diskon sekian kayak gitu. Iya. Di sini aja Ditambah di mana? catatan itu. Oh, di catatan yang ini. Di not. Kalau misalnya mau ditambahin kolom diskon ditambahin satu Satu kolom aja. di tengah. Iya. Untuk keterangan diskon aja gimana? Mendingan gitu sih mbak. Jadi di Mana aja sih mau dimunculin diskonnya boleh. Tapi ada template yang buat diskon, ada template yang kosong Om. Biar nggak mancing ntar customer ada template diskon nih. Template-nya bisa banyak kan ya? Bisa pilih berapa template? Bisa sendiri. Enggak masalah. bisa 10 lebih. Iya, ada template diskon, ada template. Customer baru. Jadi paling nanti ini kan kita input di sini untuk perhitungannya 10%. Nanti ini kita input manual 10 untuk keterangan aja yang ini. Gitu. Jadi nanti Nah itu ada jelas itu. Diskonnya piro. ya, di bagian tengah Masuk. klik kanan, sisipkan bidang aja. Seperti ini. Gitu. Oh ibu, kalau customernya itu kan tadi dipilih, ini kan siap cetak ya? Ya. Di bagian kotak tadi customer. Ini? Nah ini udah siap cetak. Sebelum pas siap cetak ini di bagian customer itu kan ketika Ajinomoto di atasnya bisa ditambahin klik manual nggak? UP Ininya siapa gitu. Apanya? kontak personnya, Kontak PIC yang di customernya. Oh, cuunya. Bisa boleh. ditempel. Tapi Itu kemana harus itu? ditambahin dulu kolomnya. Jadi kalau mau kita tambahin kolom 1 untuk apa? Tuh ya? Tunya. Tuh sama nomor telepon. Boleh pilih. Nomor telepon kalau udah di nomor teleponnya beda sama yang di database atau Nomor telepon biasanya beda sih tiap orang. beda? Nanti di input di sini misalnya Ali. Ini sedang nih. Misalnya gini ya. Iya. Email gitu. Terus Iya. Kayaknya tanggal Dia kan 10. nggak boleh. kalau misalnya mau ditampilin di mana? Di atas sini? Iya. Bawah biasanya. Bawah Di bawah nama perusahaan itu. Attentionnya. Ini ada telepon, tapi teleponnya ini telepon yang di database ya. Jadi kalau mau kita bisa taruhnya adalah tuh. Tambahin lagi tadi kontak. Kontak. Gitu. Paling atau kalau mau nanti dipindah ke bawah juga bisa ini nomornya. Tapi Ali sama nomor HP-nya itu harus dimasukin ke sistem ya, nggak bisa manual gitu. Iya, ini manual kok. Yang saat ini saya kasih ini yang manual input di kolom penawaran. Oh di kolom penawaran. Manual aja, mana tahu nomornya udah nggak aktif. Gitu. Iya manual. Oke, ada lagi kita belum bahas accounting soalnya. Iya benar. Gitu. Jadi paling nanti ini penawaran. Nanti input PO-nya itu di menu pesanan penjualan. Ini bisa langsung kita input
terpisah. Kalau misalnya nggak ada penawaran kita langsung input PO boleh di menu pesanan penjualan baru, atau kalau kita mau tarik dari penawaran juga bisa. Jadi nanti bisa klik di tombol penawaran di sini. Gitu. Misalnya PT Koken kita terapkan di sini. Nanti kita klik simpan. Nah, ini ada gambar flag. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan status penawaran yang tadi. Jadi penawarannya yang tadi masih dalam proses. Kalau udah kita tarik di PO di sini, misalnya biar jadi statusnya jadi selesai, kita bisa checklist. Nanti tinggal disimpan. Itu belum ada stok. Nah, nanti ketika kita kirim barangnya, ini kita bisa input di penjualan baru, tarik dari pesanan penjualan, pilih PT Koken misalnya, diterapkan. Nah, ini diselesaikan slide-nya yang tadi yang PO-nya, kemudian klik simpan. Gitu. Nanti kita bisa cek itu stoknya udah berkurang di laporan saldo stok. Itu udah otomatis berkurang ya? Ya, jadi Stoknya. ini, nah ini kan ada minus. Itu kalau udah PO tapi kan? Kenapa? Iya, kalau Udah terjual. Kalau udah DO apa PO? Kan stok kekurangan dari barcode kan ini pakai barcode. Kalau udah DO Udah sekian barcode baru berkurang kan? Iya bisa. Jadi nanti kalau dari tapi sudah PO handphone, kadang nanti kan harus stoknya Kalau PO istilahnya langsung dikirim kan? Kita finishingnya di Iya. barcode. enggak ya, DO kalau untuk ngurangin Jadi stok order. itu Iya, kita jadi order pakai baru menunya stok penjualan pokoknya. Iya. Gitu. Oh Nah, iya. kalau Kalau PO kan pakai belum tentu barcode langsung di scan dikirim. pakai handphone bisa, tapi nanti di menu penjualan. Tapi didaftarin dulu barcode-nya. Iya. Gitu. itu pengurangannya kita udah terima PO ya, kan udah input tadi. Mm-mm. Nah, itu kok tadi kalau Bapak lihat kalau langsung berkurang stoknya, bukannya berkurangnya itu berdasarkan DO dari finance itu baru berkurang, atau kenapa langsung berkurang tadi Bapak lihat? Kalau di input di penjualan kita klik simpan pokoknya langsung berkurang gitu. Nah di sini memang flow-nya gimana? mau DO mau PO Pak nguranginnya. Ya enggak, kan ini kan tergantung. Ini nanti kalau misalnya nanti kita lihat stok lah, itu kosongnya gitu. Iya, Kalau iya. pokoknya kalau barang posisi baru dipesan belum kita kirim, kita input di pesanan penjualan baru gitu. Ini biasanya orang-orang bisa nyebut PO atau bisa nyebut SO, terserah. Jadi di input di sini. Nah pokoknya ketika saat tanggal barang itu kita keluarin dari gudang, kita kirim, itu input di penjualan baru. Gitu. Penjualan baru ya? Iya. Kalau udah DO Kalau DDO, jadi nanti kita ke daftar penjualan di sini, kita bisa klik cetak. Ini kita bisa cetak pertama slip invoice-nya, nanti slip DO-nya pun kita bisa bikin di sini. Contoh laporan baru kita daftarin untuk slip DO. Ya, jadi kan kalau DO kan nggak ada harga gitu kan. Nanti tinggal kita bikin slip baru untuk DO. Terus nanti kita bisa hapus harganya sama jumlah sebelum pajaknya. Ini juga dihapus aja. Nanti tinggal kita bikin kolom tanda tangannya. Artinya kalau misalnya untuk description-nya itu nanti si Kamil itu kan artinya orang finance bisa merubah ya. Artinya kadang-kadang kan gini, misalnya kita terima PO, ya itu kadang-kadang kan di si customer-nya itu kan ngetik, kadang-kadang suka nggak persis seperti yang apa yang kita tawarkan, dia sesuai dengan apa yang dia buat gitu. Nah ini kadang-kadang kan yang penting kan si Kamilnya ini apakah bisa dirubah kan untuk description itu bisa kan? Nama barang bisa, itu ya? kan kalau sesuai yang udah diinput di sini dengan PO dengan nama barang yang ada di PO customer itu kan beda. Oh iya. Nah. Mereka nyebutnya ini, kita nyebutnya ini. Bisa diedit manual ya? Bisa. Kalau misalnya
kita sebenarnya yang harus kita input adalah kode yang kita sendiri, karena ini kan nanti nge-link dengan data stok kita. Tapi nanti kita bisa input keterangan yang disebut oleh customer di bagian spesifikasi. Di sini gitu. Nanti di template-nya kita bisa setting yang tampil itu adalah yang spesifikasi aja. Gitu. Gitu. Kode barangnya ya. Oh ya, terus tadi penjualan ini juga bisa langsung nge-link sama accounting-nya. Jadi kalau kita input penjualan baru, di sebelah kanan ada faktur penjualan namanya. Nah ini nanti bisa nge-link langsung ke accounting-nya. Jadi bisa langsung nge-journal ke akun penjualan terhadap piutang. Jadi nanti piutangnya sudah tercatat. Tadi yang dibenderain tadi itu apa? Kalau apa? Lupa saya. Oh, kalau yang bendera tadi itu cuman bikin slip dari menu yang sebelumnya itu jadi selesai. Jadi kan kalau kita ke daftar Dari penawaran sampai munculnya jadi, PO. Jadi kan daftar penawaran ini ada berbagai tab proses di bagian atas. Jadi ada yang dalam proses di sini, sama ada yang selesai. Jadi nanti Nah, kita masalahnya bisa kadang kita temukan itu, misalkan customer minta barang 4, tapi ternyata kita punya stok 2, berarti kan belum bisa dibendare. Belum bisa. Nah, jadi kalau misalnya memang belum selesai, ketika kita kirim barang, kita bisa jadi parsial aja. Jadi misalnya Ya itu aja namanya harus oh ini satu doang. Jadi nanti ini diubah aja kuantitasnya. Misalnya dia pesannya 5, kita baru ada 2. Kita bisa ketik di sini 2 aja. Nah, ini jangan diselesaikan dulu. Nah, itu tuh yang bagian ini tuh bagian siapa itu? Bagian sales. Bisa sales atau bagian gudang atau terserah. Gudang ya, boleh. Jadi yang menyelesaikan PO ini bisa, kalau enggak di sini sales sama finance, karena kan ini ada fakturnya. Nanti gudang itu lanjut bisa pakai menu pesanan pengiriman atau pengiriman gitu. Sebenarnya kalau siapa yang mengerjakan ini itu balik lagi ke kebijakan masing-masing. Saya kira itu tuh yang itu tuh langsung dari salesnya karena dia yang megang datanya. Ada mau tanya lagi, Mak. Iya. Misalnya gini, ini kan contohnya ini misalnya sudah ada penawarannya ya, ini kan? Iya. Nah sekarang kalau misalnya Bapak satu saat kan customer Bapak perlu nih, Bapak lagi di luar udah repeat order aja misalnya. Nah itu gimana tuh? Kan penawarannya nggak ada misalnya. Itu apakah ada, maksudnya perlu bikin baru lagi? Apakah gimana gitu? Apa tetap, karena kan ada yang customer itu, Pak, saya mau butuh barang ini, tapi saya bulan lalu udah pernah. Saya repeat order aja ya Pak. Jadi kita istilah kata itu kayak nggak bikin penawaran lagi, tapi penawaran gitu loh. Bapak udah langsung bikin terima penawaran aja lagi. Nah, itu kita gimana? gimana? Apa kita tetap bikin penawaran lagi? Apa gimana? Kalau memang mereka kita nggak butuh input penawarannya, langsung diproses jadi PO, ya kita langsung ke pesanan penjualan aja. Gitu, langsung aja gitu ya? Langsung aja. Ya maksudnya nggak artinya nggak dikunci ke penawaran kan di sini kan? Nggak kan? Kita penggunaan menunya bebas sih. Ya oke. Sesuai kebutuhan aja gitu. Pesanan penjualan. Enggak, takutnya nanti di finance-nya harus ada penawaran, harus kunci, harus ada penawaran, enggak ya? Oh enggak sih. Sebetulnya Asal yang penawaran lama nggak hilang aja. Oh enggak ada. Oh, nanti kalau ngeliat daftar penawaran nih, misalnya slip yang di bulan lalu tiba-tiba nggak ada, klik cari aja. Ini dimundurin pencariannya, tanggalnya. Tahunnya. Gitu. Tanggal, bulan, tahunnya dimundurin aja. Nggak hilang kok. Itu ada PT Umen. PT Umen yang sengaja apa yang benar? Ada Ustaz. Gitu. Ambilin aja Pak. Alamatnya di mana? Ini mau bahas accounting atau pembelian? Ini udah mau Jumatan. Pembelian ini aja Selesai kali aja ya, dulu. at the glance aja ya. Nanti bapak-bapaknya sholat, accountingnya siapa? Ini Mbak Heidi. Ayo. Nah kalau accounting, tapi jualnya juga mau Oh,
Tapi ada direkam sih paling Oh, ya dari udah. rekaman dulu. Kasihan aku di Oke, jauh. pembelian ya. Kalau untuk pembelian, kita aksesnya di menu stok 1, pembelian. Nah, ini menunya kita sediakan mulai dari permintaan pembelian hingga pembelian. Jadi sama kayak penjualan. Kalau penjualan itu ketika kita input di menu penjualan baru, itu otomatis akan motong stok. Tapi kalau di menu pembelian, kalau kita udah sampai menu yang namanya pembelian di sini, ini akan langsung menambah stok di sini. Nah, untuk prosesnya itu di account sediakan mulai dari purchase request atau permintaan pembelian, terus ada purchase plan atau rencana pembelian, request for quotation, PO, kemudian baru purchase di sini. Nah, ini bebas apakah mau mulai dari VR atau kalau misalnya di sini simple, cuman cukup kita order ke vendor aja, kita bisa langsung skip pakai menunya di pesanan pembelian baru. Gitu. Biasanya untuk pembelian pesan dulu atau gimana? Oke, nggak pakai ini ya, nggak pakai request dan yang lain-lain. Oke, nah kita bisa langsung ke menu pesanan pembelian baru. Pembelian berarti pembelian juga nih, Dak? Enggak, itu Pembelian itu dari PO dulu kan. Patotong. Ini Ini ke Jepang. Iya. yang buat ke Jepang tapi kalau ada PO baru kita beli kan di Ini Jepang. ke Jepang, ada yang stok dulu. Tergantung. ini yang isi stok kan. Kalau misalnya Iya. kita langsung isi stok aja, Kalau mau langsung isi stok aja, kita bisa skip ke pembelian langsung di sini. langsung pembelian baru ya. Oh. Jadi langsung aja misalnya kita beli barangnya ke Bima Sakti, barang yang kita beli misalnya sampel jumlahnya 100. Nah, di sebelah kanan ini ada faktur pembelian, ini bisa langsung kita jurnal AAP-nya. Jadi nanti masuk ke dalam akun barang dagangan dengan terhadap utang dagang di sini. Nah, kita Clear ini. ada fitur namanya nomor keluar catatan. Nah, jadi fungsinya kita bisa kelola utang dan piutang yang outstanding di sini. Salah itu namanya. Iya, 11.39 ini Mana? yang dalam. Iya, boleh Mbak. Cuma ada yang Ada videonya nggak nih? Ada Pak di video, nanti di-upload ke YouTube. Ah iya. Siap. Nanti diinfoin di grup. Siap. Oke, nanti di sini bisa input nomor keluarkan. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Ya, maaf ya saya terlambat jadinya. Dari tadi. Nanti kalau kita klik simpan, lokasinya kita yang masukin. Kalau kita klik simpan, nanti otomatis stok sampel sebanyak 100 itu akan bertambah. Jadi kalau kita klik stok, nah ini ada sampelnya Pak, jadi 100. Lapor bisa ditahan. Nah ini kalau kita klik, nah ini ada sampelnya ke Bima Sakti, jumlahnya 100. Nah kalau misalnya kita kan tadi bisa belinya ke Jepang ya, nanti itu udah didaftarin belum sama vendornya? Belum deh kakak tuanya belum ya belum. Betul. Oh, oke. Nah, Coba didaftarin. Coba. nanti kan dia pakai yen ya? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak nanti yang vendor Jepangnya udah kita daftarin, kan kita setting di bagian mata uang asingnya itu kan menggunakan yen. Nanti dia otomatis akan berubah kayak gini. Itu dalam kurung tuh apa ya Mbak? Ini kode. Oh kode. Ini kita input nilai tukarnya di sini. Misalnya nilai 104. tukarnya 104. Beli barangnya itu misalnya ini 20. Nah ini harganya yang kita input mungkin nanti akan harga yang dalam rupiahnya ya. Nanti kita bisa input harga dalam yennya. Makasih Mbak ya. Ya sama gini. Oh itu yang harga dalam yen. Ya kalau kita belinya dalam yen ya. Jadi misalnya Iya tapi emang di inputnya dalam yen sih. Oh, oke. Oh iya. jadi kan nanti 9.000 dikali 104 di sini. Oh iya, oke. Jadi nanti di sini jumlahnya langsung kita bisa lihat ini 180.000 dengan nilai tukar 104. Terus biaya masuk PPh-nya itu?
kalau mau ada PPH kita pakainya berarti faktur pembeliannya yang 2 di sini, karena kita belum ada fitur untuk yang itunya. Jadi kita harus klik pembukuan jurnal, nanti kita jurnal manual di sini PPH-nya. Gitu. Jadinya. Kalau ini pembelian 3 atau apa enggak? Tagihan pembelian 1-2 aja ya. Kalau 1 kalau tagihan pembelian aja ini untuk menu yang impor. Jadi kita ada menu terpisah di bagian accounting 2 itu ada impor di sini. Nah kalau di impor ini sebetulnya bisa aja, cuman jadinya nanti di sini agak panjang langkah-langkahnya. Karena pertama kita bikin nomor tracking dulu. Itu fungsinya adalah untuk ngebundling transaksi. Jadi kan nanti kita ngedaftarin dulu kita ketika kita pesan barangnya ke Jepang, itu kan nanti keluar tuh langsung kita daftarin sebagai invoice. Jadi total misalnya pembelian barangnya itu dalam rupiah 200 juta gitu kan. Nah terus nanti itu kan lama tuh pengirimannya, misalnya 1 bulan. Nah dalam 1 bulan itu nanti kita ditagih lagi nih, ada biaya masuk, ada biaya lain-lainnya gitu. Nah itu kita masukin tuh satu-satu semuanya. Contohnya di sini. Nah, misalnya ini ada. Nah ini ada pembelian sebanyak 100.000 gitu misalnya. Untuk yang import aja. Iya yang import. Jadi nanti ini dibundling dulu semuanya, baru kita input. Nah ini, jadi misalnya saya beli ke Cina, ini purchase invoice yang tadi, yang tagihan pembelian, tapi nggak yang 1, nggak yang 2. Jadi nanti di sini saya input total saya beli barang itu adalah 822 juta. Nah terus di tanggal 4-nya ada nanti kalau ada biaya-biaya dimasukin ke sini nih, insurance, custom broker fee, loading expense gitu. Nanti kita bundling. Terus selanjutnya ketika barangnya kita terima, kita ke menu update account untuk transfer nilai ini ke barang dagangan. Jadi istilahnya kalau di pakaian impor ini semuanya tuh ditaruh dulu di akun cadangan, baru selanjutnya kita jadiin, kita akui sebagai barang dagangan. Gitu. Nah ini kalau mau dikelola. Tapi kalau misalnya mau yang lebih simpel sih, kita pakai ini aja, menu PO sama pembelian. Jadi kita di PO input pesanannya dulu, terus nanti untuk beban-beban yang lainnya kita jurnal manual aja di fast entry di sini, dikumpulin ke satu akun lain. Nanti baru kita jadiin itu barang dagangan ketika kita terima barangnya. Gitu. Kalau misalnya mau lebih mudahnya sih ya better ketika memang barang masuk kita langsung masukin aja di pembelian. Nah ini kalau ada PPH nanti pakainya yang 2 aja gitu. Yang 2 ini udah masuk jurnal ya Mbak? Ya nanti bisa masuk jurnal sini. Jadi nanti bisa klik pembukuan jurnal. Jadi kalau yang pakaian 2 ini sebenarnya sama aja yang tadi, cuman ini bisa kita pecah lebih banyak lagi akunnya gitu. Jadi nanti kita bisa langsung masukin ini yang PPH-nya berapa. Tapi pilih nanti posisinya itu debit atau kredit. PPH-nya tuh PPH yang berapa persen sih? 2 ya? Oh oke. Ke konsumsi tadi lebih fokus ke store, terus PO sama sales ya. Jadi misalnya saya kena PPH-nya itu 10.000. Jadi di sini 1.100.000 kan kita bayarnya. Ini sih upload jurnal sih, jadi nggak ada berarti.
nanti di sini di kreditnya baru kita tambahin akun PPH. PPH-nya Yang 22. Enggak ada ya. Ada 23. Nanti di sini masukin PPH-nya 2000 begitu. Lalu nanti diklik simpan. Nah ini nanti langsung ke jurnal. Gitu. Nah kan kita kan udah Maret ya Mbak, berarti kan laporan Januari sama Februari itu kan udah lewat ya, harusnya kan udah masuk ke sini. Nah itu yang kita buat di Excel jurnalnya itu kan bisa diupload kan ya? Bisa, jadi bisa dua cara. Pertama, kita bisa untuk penginputan saldo awal kita start mulai langsung di titik 29 bulan 2 2024. Jadi nanti baru masukin transaksinya yang mulai dari tanggal 1 Maret. Jadi nanti untuk yang transaksi yang sebelumnya itu diklik aja internal. Jadi yang kita input adalah saldo neraca di tanggal 29 Februari 2024 gitu. Jadi itu lebih simpel. Atau cara kedua itu adalah kalau mau kan sekarang uploadnya masih gimana? awal bulan tuh. Jadi ada beberapa klien kita yang saya mau biar rapi, saya maunya akhir 2023 Mbak yang dimasukin. Jadi transaksi bulan Januarinya kita masukin semua ke account. Itu juga nggak apa-apa. Jadi nanti input saldo awalnya di tanggal 31/12/2023. Selanjutnya kita input semua transaksi di bulan Januari dan Februari di jurnal umum di sini. Gitu. Jadi per transaksinya kita input langsung di sini. Boleh langsung dibundling per bulan. Gitu. Misalnya udah ada total ininya. Dibundling aja penginputannya per account langsung di jurnal umum di sini. Bulan Januari. Iya, ini jadi satu-satu kan? Maksudnya jadi sekali ya? Intinya nggak bisa upload ya? Bisa upload, di sini ada account untuk upload ya. Yang Excel add-ins coba Excel add-in contohin juga Mbak. bisa. Boleh. Jadi kalau Excel add-in nanti kalau udah di-upload di-install itu kita ada tab namanya account di atas, tinggal klik login di sini. Kita input info login. Nanti kalau udah login, data barunya bisa kita klik. Nanti untuk yang jurnal kita pilih di menunya akuntansi. Klik jurnal umum. Nanti nge-load seperti ini. Nah untuk bagian sini yang dicetak tebal itu adalah yang wajib diisi. Jadi kalau kita arahin ke judulnya nanti akan keluar petunjuk pengisian. Misalnya tanggal kita mau input transaksi tanggal 5 Januari 05/01/2024. Nah, untuk tipe di sini ada 3 debit dan 4 kredit. Jadi kalau kita mengacu ke jurnal umum di sini, nah ini ada kolom tipe nih. Jadi kita pakainya debit atau kredit. Itu posisinya lagi di debit atau di kredit di sini. Nah, nanti di sini ada kode akun. Kita tinggal pilih kode akunnya, debit dan kreditnya apa. Misalnya kalau kita mau ngejurnal pembayaran, berarti ini di kredit, ini di debit. Nah, di kodenya di sini sampel bank, hutang dagang. Misalnya kita ada hutang ke account 200.000. Ini cara pengisian ini ya untuk konsepnya gitu. Nah, ini nanti kita pindahin ke Excelnya. Jadi kalau untuk tipenya kredit itu berarti tadi posisinya 4, kode akunnya pilih tadi yang 1029, kode pelanggan vendornya di sini kita bisa langsung input sampel bank atau bank lain yang nanti udah kita daftarin. Jumlahnya berapa? Di sini 900.000. Ini sama. Nah
ini tipenya 3. Debitnya apa? Berarti tadi utang kan 2519. Kode pelanggan vendornya misalnya kita input account tuh 1001 ya. Gini. Ini juga 900. Gitu. Kalau udah kita bisa klik mengirimkan data. Oke, salah kodenya ini. Kode 9.